Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pendidikan kita, pembahasan kita tentang materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 atau kelas 2 atau tingkat 2 Madrasah Sanawiyah dan juga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi perlu kita sampaikan sebagaimana sebelumnya, dalam satu semester atau semester ganjil terdapat 6 bab yang akan kita bahas atau kita diskusikan. Dan di dalam 6 bab itu, bab pertamanya itu It's English Time. Dan di dalam bab 1 chapter 1 terdapat 4 materi yang wajib dipelajari dengan baik supaya ini menjadi suatu modal langkah ke chapter-chapter berikutnya dengan cara yang lebih mudah dan lebih baik. Adapun materi yang akan kita bahas atau salah satu daripada materi dalam chapter 1 itu yaitu attention, asking for attention. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Ini pendahuluannya. Ya, adapun pengertian secara umum sudah saya singkatkan supaya lebih mudah dipelajari secara bersama. Expressions of asking for attention ini adalah ungkapan yang biasa atau yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Artinya perhatian ini kamu bisa dapatkan sebelum kamu memulai pembicaraan, sebelum kamu memulai bertanya, sebelum kamu memulai membahas suatu topik. Jadi hal yang paling penting adalah mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Dan ini kemarin sudah kita singgung pada pembahasan secara umum. Dan bagaimana caranya kita akan lihat nantinya ke depan. Kemudian ini kita perhatikan dalam materi hari ini ada 3 poin penting yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu contoh kalimat yang digunakan dalam kelas. Nanti contoh kalimat apa saja dan bagaimana caranya untuk asking for attention di dalam kelas masing-masing. Dan yang kedua, contoh-contoh kalimat di percakapan sehari-hari. Bagaimana menggunakan kalimat-kalimat yang tepat di dalam meminta perhatian orang lain. Dan ini dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata excuse me. Nah, penggunaan kata excuse me ini dapat digunakan jika kamu mungkin akan mengganggu atau memotong pembicaraan orang lain. Kadang-kadang ada orang lain yang sedang berbicara 2 orang dan kita datang sangat perlu ingin menanyakan ataupun ingin memberitahu sesuatu yang mendesak, maka kita perlu mengucapkan kata excuse me sebelum kita memulai pembicaraan itu ataupun sebelum kita menanyakan sesuatu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke. Jadi dalam 3 topik inilah yang akan kita diskusikan secara menyeluruh, secara detail. Jadi silakan didengarkan baik-baik dengan betul, dengan seksama dan sungguh-sungguh, maka ini nanti akan sangat bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan ini. Kita selanjutnya. Nah, ini pembahasannya tentang asking for attention sehari-hari. Ini pembahasan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat expressions of asking for attentions, ada beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk asking for attention. Namun, nah ingat ini, namun beberapa ekspresi tidak bisa sembarangan digunakan karena harus sesuai dengan konteks dan keadaannya. Ini untuk ke pembahasan sehari-hari, tetapi tidak semua ekspresi yang akan kita sampaikan ini bisa digunakan untuk sembarangan tempat. Maka perlu diperhatikan dengan baik, perlu dilihat lagi kondisi dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, ini berikut penjelasannya. Contoh asking for attention di percakapan sehari-hari bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini. Ekspresi ini lebih umum. Katanya, dan bisa digunakan di banyak situasi. Jadi nggak mesti di dalam kelas, nggak mesti di ruang kuliah, nggak mesti di ruang pendidikan ataupun yang berkaitan dengan kantoran. Bisa saja dalam bentuk informal di pajak, pasar dan segala macam. Ini coba kita perhatikan di sini expressions of asking for attention. Di sini yang pertama sekali contoh-contohnya ya, pertama sekali di sini ada look what I've got.
Look what I've got. Look what I've got. Lihat apa yang aku punya. Nah, kita tidak perlu menjelaskan langsung. Misalkan ada sesuatu di tangan kita, jadi ini adalah bulan, ini adalah pulin, ini nggak perlu. Kita pertama sekali harus memulai dengan cara mendapatkan perhatian orang lain. Hey, look what I've got. Hey, coba lihat apa yang saya punya. Baru kita menjelaskan. Baru kita memberitahu. Baru kita membukanya secara detail, secara lisan kita. Jadi kalau misalkan orang belum ada perhatikan, itu jangan memulai dulu. Jangan langsung ceramah terus, nggak boleh. Tapi macam mana caranya? Cari perhatian dulu, minta perhatian dulu. Seperti apa? Look what I've got. Ataupun listen up, dengarkan. Listen up. Jadi kalau dipercepat, listen up. Boleh. Listen up please. Boleh. Coba dengarkan. Di saat sudah tenang, saat sudah aman, baru mulai berbicara. Atau juga boleh juga dengan please look at me. Tolong lihat ke saya. Tolong perhatikan saya. Di saat orang sudah memperhatikan kita, baru kita berbicara. Baru kita ngomong. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga kata hey, look. Ada juga kata hey. Ini sekali lagi kita tadi sudah menyebutkan bahwa ekspresi ini bisa digunakan di banyak tempat, namun harus dilihat konteks dan keadaannya. Kalau kata hey, cocok tidak dalam dunia sekolah? Tidak cocok. Cocok tidak dalam dunia perkantoran? Tidak cocok. Maka perhatikan. Boleh menggunakan kata listen up di kantor. Boleh menggunakan please look at me di ruang kelas. Atau look saja antar sesama. Tapi kalau kata hey, ini sangat tidak formal. Artinya boleh tetapi tidak formal. Bukan kegiatan-kegiatan resmi. Oke, selanjutnya. Contoh for asking for attention dengan nama orang. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari seseorang, kamu juga bisa memanggilnya dengan menyebut nama. Sebut namanya. Kadang-kadang kita sedang berbicara dengan banyak orang. Yang lain ada 20 orang masih fokus. Sedangkan 2 orang enggak fokus. Di antara banyak orang yang kita bicarakan, mungkin ada 2 orang yang tidak fokus. Dia sedang ngomong satu sama lain. Maka mintalah perhatian dia dengan cara menyebut namanya. Misal, Bella, please look at me. Bella, tolong lihat saya. Ataupun Bayu, attention please. Bayu, tolong perhatikan saya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalkan yang bermasalah misalkan namanya Faisal. Faisal ataupun Yusuf ataupun Dirga, please look at me. Dirga, attention please. Pay attention ataupun sejenisnya. Sebutkan namanya. Nah, tapi kalau cuma 2 orang saja, jangan disebutkan nama. Ataupun 1 orang, kita lagi ngomong sama 1 orang, nggak perlu. Kalau misalkan mau disebutkan, boleh juga. Ini bukan larangan. Boleh saja. Tapi dilihat kondisinya ya. Kemudian excuse me, ini adalah untuk meminta atensi juga. Dalam bahasa Indonesia, excuse me ini dapat diartikan sebagai permisi. Ingat, dalam bahasa Indonesia ada sebagai permisi. Ungkapan excuse me biasa digunakan ketika ingin meminta perhatian orang yang sedang melakukan aktivitas lain. Contoh kalimat, excuse me mom, ataupun excuse me sir, boleh. Jadi itu dia. Yang pertama tadi asking for attention untuk kehidupan sehari-hari, boleh menggunakan kata look what I've got, listen up, please look at me, atau look saja, atau hey. Dan yang kedua, boleh dengan minta atensinya dengan menyebutkan namanya. Bella, please look at me. Bella, please attention, dan segala macamnya. Atau dengan menggunakan kata excuse me mom, excuse me sir. Jadi 3 macam ini sangat penting dan sangat kuat berkaitan dengan materi yang kita pelajari malam ini. Dan sangat kuat dengan materi yang kita pelajari sebelum, sekarang, dan ke depan.
Baik, tidak banyak, tidak panjang. Semoga saja apa yang kita pelajari hari ini benar-benar berbekas pada kesempatan ini, dan ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa lanjutkan ke materi topik selanjutnya di bab 1 atau chapter 1. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai dengan tuntas ke 6 babnya di satu semester pelajaran pendidikan bahasa Inggris, MTS dan SMP. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya atas nama Mawardi, SPD, MPD, CPPS. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.